21 de mayo, exactamente el mismo día en que la FIFA celebró. Ini bukan sekadar kabar bola biasa. FIFA baru saja mengeluarkan ultimatum keras yang bisa mengubah peta Piala Dunia 2026. Iran diberi waktu, hanya sampai 20 Mei. Jika gagal, mereka bisa lenyap dari turnamen terbesar di dunia, dan penggantinya sudah disiapkan diam-diam. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Dunia sepak bola internasional diguncang oleh kabar mengejutkan yang datang dari FIFA. Dalam situasi global yang semakin tidak stabil, FIFA dikabarkan mengeluarkan pernyataan darurat yang berpotensi menjadi salah satu keputusan paling kontroversial dalam sejarah Piala Dunia. Sumber internal menyebutkan bahwa FIFA telah memberikan batas waktu hingga 20 Mei kepada Iran untuk memberikan kepastian terkait keikutsertaan mereka dalam ajang Piala Dunia FIFA 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat bersama Kanada dan Meksiko. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Dalam beberapa waktu terakhir, situasi geopolitik di kawasan timur tengah memanas secara drastis. Ketegangan antara Iran dan beberapa negara besar dunia meningkat tajam, memicu kekhawatiran akan konflik yang lebih luas. Aktivitas militer yang meningkat, ancaman balasan, serta ketidakpastian keamanan nasional membuat banyak pihak mulai mempertanyakan kesiapan Iran untuk berpartisipasi dalam turnamen global. Di balik layar, FIFA menghadapi dilema besar. Di satu sisi, mereka ingin menjaga netralitas olahraga dari pengaruh politik. Namun di sisi lain, faktor keamanan, logistik, dan stabilitas menjadi prioritas utama yang tidak bisa diabaikan. Dalam dokumen internal yang beredar luas, FIFA menegaskan bahwa keputusan terkait partisipasi setiap negara harus mempertimbangkan keselamatan pemain, ofisial, serta kelancaran kompetisi secara keseluruhan. Jika hingga tenggat waktu tidak ada kepastian, maka langkah alternatif akan segera diambil. Pernyataan ini langsung memicu spekulasi besar. Banyak yang percaya bahwa FIFA sebenarnya sudah menyiapkan rencana cadangan jika Iran gagal memenuhi ultimatum tersebut. Konflik yang melibatkan Iran kini tidak hanya berdampak pada stabilitas kawasan, tetapi juga mulai merembet ke dunia olahraga. Bandara-bandara di beberapa wilayah dilaporkan mengalami pembatasan operasional. Jalur penerbangan internasional menjadi tidak menentu. Bahkan, beberapa negara mulai mempertimbangkan pembatasan perjalanan bagi warga negara tertentu. Situasi ini jelas menjadi ancaman serius bagi turnamen sebesar Piala Dunia. Bayangkan jika tim nasional tidak bisa melakukan perjalanan, pemain tidak bisa keluar masuk negara, atau bahkan ada ancaman keamanan terhadap pertandingan. FIFA tentu tidak ingin mengambil risiko sebesar itu. Banyak analis sepak bola internasional menilai bahwa ini adalah pertama kalinya dalam sejarah modern, sebuah negara peserta Piala Dunia berada dalam posisi yang begitu tidak pasti akibat tekanan geopolitik global. Tanggal 20 Mei kini menjadi sorotan dunia. Batas waktu tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan penentu nasib Iran di panggung sepak bola dunia. Jika Iran memberikan konfirmasi keikutsertaan dan menjamin stabilitas tim, maka mereka tetap akan berlaga seperti biasa. Namun jika tidak, maka FIFA dikabarkan siap mengambil langkah tegas, mengeluarkan Iran dari daftar peserta. Dan disinilah drama sebenarnya dimulai. Isu paling panas yang beredar adalah tentang siapa yang akan menggantikan posisi Iran jika mereka resmi dicoret. Beberapa nama negara mulai dikaitkan sebagai kandidat pengganti. Negara dengan ranking FIFA tertinggi yang belum lolos. Tim dari Konfederasi Asia yang hampir lolos di babak kualifikasi. Bahkan ada rumor tentang wildcard khusus dari FIFA. Spekulasi ini memicu perdebatan besar. Banyak pihak menilai bahwa keputusan seperti ini bisa memicu kontroversi baru, terutama jika dianggap tidak adil bagi negara lain yang telah berjuang di babak kualifikasi. Namun bagi FIFA, yang terpenting adalah memastikan bahwa turnamen tetap berjalan tanpa gangguan. Kabar ini langsung menyebar cepat ke seluruh dunia. Media internasional ramai membahas kemungkinan absennya Iran dari Piala Dunia. Para penggemar sepak bola terpecah menjadi dua kubu. Ada yang mendukung langkah FIFA demi keamanan. Ada juga yang menganggap keputusan ini terlalu politis. Sementara itu, para pemain Iran dikabarkan berada dalam situasi yang sulit. Di satu sisi, mereka ingin tetap bermain dan membawa nama negara di panggung dunia. Namun di sisi lain, kondisi di dalam negeri membuat semuanya menjadi tidak pasti. Beberapa pemain bahkan disebut mulai mempertimbangkan opsi karir di luar negeri untuk menghindari dampak konflik. Jika Iran benar-benar gagal memenuhi ultimatum, maka ini akan menjadi salah satu momen paling dramatis dalam sejarah Piala Dunia. Bukan hanya karena absennya satu tim kuat, tetapi karena alasan dibaliknya, konflik global yang tak terhindarkan. Hal ini juga bisa menjadi presiden baru,
di mana faktor geopolitik memiliki pengaruh langsung terhadap komposisi peserta turnamen internasional. Kini, dunia hanya bisa menunggu. Hitungan mundur menuju 20 Mei terus berjalan. Setiap detik membawa ketegangan baru. Setiap kabar dari Iran menjadi sorotan global. Apakah Iran akan tetap bertahan dan tampil di Piala Dunia? Ataukah mereka akan menjadi korban pertama dari konflik global yang merambah dunia sepak bola? Satu hal yang pasti, keputusan ini akan mengubah segalanya. Dan jika Iran benar-benar tersingkir, maka Piala Dunia 2026 tidak akan pernah sama lagi. FIFA Matchday bulan Juni akan penuh kejutan. Perbedaan kualitas dan pencapaian antara Timnas Indonesia, Timnas Oman, dan Timnas Mozambik terlihat cukup mencolok jika ditinjau dari dua aspek utama, yakni peringkat dunia serta koleksi prestasi di level regional maupun internasional. Dalam beberapa tahun terakhir, Oman konsisten menempati posisi yang lebih tinggi dalam ranking FIFA, umumnya berada di kisaran 70 hingga 80 besar dunia. Hal ini menunjukkan bahwa Oman memiliki stabilitas performa yang cukup terjaga, baik di ajang kualifikasi Asia maupun turnamen regional. Sementara itu, Indonesia masih berada di kisaran peringkat 120-an dunia, namun memperlihatkan tren peningkatan yang signifikan berkat pembenahan federasi, program naturalisasi, serta meningkatnya kualitas kompetisi domestik. Di sisi lain, Mozambik biasanya berada di peringkat 100-an dunia, mencerminkan posisi mereka sebagai tim yang cukup kompetitif di Afrika, namun belum mampu menembus jajaran elit benua tersebut. Dari segi prestasi, Oman kembali menunjukkan keunggulannya dengan koleksi gelar yang lebih nyata di level regional. Mereka pernah menjuarai Piala Teluk sebanyak 2 kali, sebuah turnamen bergengsi di kawasan Timur Tengah yang diikuti negara-negara kuat seperti Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa Oman bukan sekadar tim pelengkap, melainkan pesaing serius di kawasan mereka. Berbeda dengan Oman, Indonesia memiliki sejarah panjang namun belum diiringi gelar juara di level Asia Tenggara untuk ajang utama seperti Piala AFF, di mana mereka beberapa kali hanya mampu menjadi finalis. Meski begitu, Indonesia tetap memiliki prestasi di ajang multi-event seperti SEA Games, yang menunjukkan potensi dan kekuatan di level usia muda. Sementara itu, Mozambik cenderung memiliki catatan prestasi yang lebih terbatas. Mereka belum pernah meraih gelar besar di kompetisi utama Afrika seperti Piala Afrika, dan lebih sering berperan sebagai tim kuda hitam yang sesekali memberikan kejutan. Namun demikian, keberadaan mereka di ranking FIFA yang relatif lebih baik dibanding Indonesia menunjukkan bahwa secara konsistensi, Mozambik masih sedikit unggul, terutama dalam menghadapi tim-tim Afrika yang secara fisik dan taktik dikenal sangat kompetitif. Jika dilihat dari gaya permainan dan perkembangan tim, Oman dikenal memiliki organisasi permainan yang rapi serta disiplin taktik yang kuat, mencerminkan pendekatan sepak bola modern yang terstruktur. Indonesia, di sisi lain, sedang berada dalam fase transformasi dengan mengandalkan kombinasi pemain muda berbakat dan pemain naturalisasi, yang membuat performa mereka semakin dinamis dan sulit diprediksi. Adapun Mozambik mengandalkan kekuatan fisik serta kecepatan, karakteristik khas tim-tim Afrika, namun seringkali kurang konsisten dalam menjaga performa di level tertinggi. Secara keseluruhan, Oman masih berada satu level di atas dalam hal prestasi dan kestabilan peringkat dunia. Mozambik berada di posisi menengah dengan konsistensi yang cukup baik, sementara Indonesia menjadi tim dengan perkembangan paling menarik karena menunjukkan tren peningkatan yang tajam dalam beberapa tahun terakhir. Dengan kondisi ini, bukan tidak mungkin peta kekuatan akan berubah di masa depan, terutama jika Indonesia mampu menjaga momentum perkembangan dan mulai mengonversi potensi tersebut menjadi prestasi nyata di level internasional. Memasuki fase akhir persiapan, identitas 3 pemain naturalisasi yang sebelumnya masih menjadi teka-teki akhirnya mulai terkuak. Dalam narasi yang berkembang, nama Luc Velkri, Dean Zembergen, dan Marcus Ellertson disebut sebagai sosok yang akan memperkuat timnas Indonesia dalam menghadapi timnas Oman dan timnas Mozambik pada laga internasional bulan Juni. Jika dilihat dari gaya permainan dan perkembangan tim, Oman dikenal memiliki organisasi permainan yang rapi serta disiplin taktik yang kuat, mencerminkan pendekatan sepak bola modern yang terstruktur. Indonesia, di sisi lain, sedang berada dalam fase transformasi dengan mengandalkan kombinasi pemain muda berbakat dan pemain naturalisasi, yang membuat performa mereka semakin dinamis dan sulit diprediksi. Adapun Mozambik mengandalkan kekuatan fisik serta kecepatan, karakteristik khas tim-tim Afrika, namun seringkali kurang konsisten dalam menjaga performa di level tertinggi. Secara keseluruhan, Oman masih berada satu level di atas dalam hal prestasi dan kestabilan peringkat dunia. Mozambik berada di posisi menengah dengan konsistensi yang cukup baik, sementara Indonesia menjadi tim dengan perkembangan paling menarik karena menunjukkan tren peningkatan yang tajam dalam beberapa tahun terakhir. Dengan kondisi ini, bukan tidak mungkin peta kekuatan akan berubah di masa depan,
terutama jika Indonesia mampu menjaga momentum perkembangan dan mulai mengonversi potensi tersebut menjadi prestasi nyata di level internasional. Memasuki fase akhir persiapan, identitas 3 pemain naturalisasi yang sebelumnya masih menjadi teka-teki akhirnya mulai terkuak. Dalam narasi yang berkembang, nama Luke Velkri, Dean Zandbergen, dan Marcus Ellertsson disebut sebagai sosok yang akan memperkuat timnas Indonesia dalam menghadapi timnas Oman dan timnas Mozambik pada laga internasional bulan Juni. Kehadiran ketiga pemain ini langsung mengubah peta kekuatan skuad Garuda. Luke Velkri, yang digambarkan sebagai bek tengah tangguh dengan pengalaman bermain di kompetisi Eropa, diharapkan menjadi tembok kokoh di lini belakang. Posturnya yang ideal serta kemampuannya dalam membaca arah bola membuatnya menjadi sosok yang sangat dibutuhkan, terutama saat menghadapi Oman yang dikenal kuat dalam permainan bola-bola atas. Dengan kehadiran Velkri, lini pertahanan Indonesia diprediksi akan jauh lebih solid dan sulit ditembus. Sementara itu, Dean Zandbergen hadir sebagai motor baru di lini tengah. Gelandang bertahan ini dikenal memiliki visi permainan yang luas, mampu mengatur tempo, sekaligus menjadi pemutus serangan lawan. Perannya akan sangat vital saat menghadapi Mozambik yang mengandalkan kecepatan dan transisi cepat. Zandbergen diharapkan mampu menjaga keseimbangan tim, memastikan aliran bola tetap terkontrol, serta membantu lini belakang saat berada di bawah tekanan. Di sektor serangan, Marcus Ellertsson menjadi sosok yang paling dinantikan. Pemain sayap dengan kecepatan eksplosif ini disebut memiliki kemampuan duel 1 lawan 1 yang mematikan. Gaya bermainnya yang agresif dan berani menusuk ke pertahanan lawan diyakini akan menjadi senjata utama Indonesia dalam menciptakan peluang. Dalam skema serangan balik, Ellertsson bisa menjadi pembeda. Satu momen saja cukup untuk mengubah jalannya pertandingan. Kombinasi ketiga pemain ini memberikan warna baru bagi strategi timnas Indonesia. Pelatih kini memiliki lebih banyak opsi untuk meracik formasi, baik bermain bertahan dengan disiplin maupun menyerang dengan cepat dan efektif. Fleksibilitas ini menjadi kunci penting jika Indonesia ingin bersaing dengan tim-tim yang secara ranking masih berada di atas mereka. Lebih dari sekadar tambahan pemain, kehadiran Velkri, Zandbergen, dan Ellertsson juga membawa dampak psikologis yang besar. Kepercayaan diri tim meningkat, atmosfer persaingan di dalam skuad menjadi lebih sehat, dan standar permainan otomatis ikut terangkat. Para pemain lokal pun terdorong untuk tampil lebih maksimal agar tidak kehilangan tempat di tim utama. Kini, sorotan tertuju pada bagaimana ketiga pemain ini akan beradaptasi dengan cepat dan menyatu dengan gaya permainan Indonesia. Waktu yang tersedia memang tidak panjang, namun ekspektasi sudah terlanjur tinggi. Jika mereka mampu langsung klik dengan tim, maka laga melawan Oman dan Mozambik bisa menjadi panggung awal dari era baru sepak bola Indonesia. Dan satu hal yang pasti, dengan tambahan kekuatan ini, timnas Indonesia tidak lagi sekadar datang sebagai underdog. Mereka datang dengan ambisi untuk memberi kejutan besar.